Saudara-saudara kekasih Tuhan, jumpa Pendeta Daniel Lupiensa dalam Pekan Pembinaan Keluarga GPM Sabtu 3 September 2022. Bacaan kita hari ini Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita baca dan dengar pemberitaannya, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di saat ini kami memuji nama-Mu dan bersyukur, sebab oleh kemurahan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami menyadari bahwa kami ini lemah, karena itu tolonglah kami, biar dengan kuat kuasa Roh Kudus kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Pada umumnya konsep teologi takut akan Tuhan sering dihubungkan dengan hukuman atau sanksi. Kalau katong hidup dengan keadaan takut akan Tuhan, maka katong akan bebas dari hukuman Tuhan. Sebaliknya, kalau katong hidup dalam keadaan seng takut Tuhan, maka katong akan kena hukuman dari Tuhan. Konsep teologi ini menyebabkan banyak orang beriman merasa hidupnya seperti berada di penjara. Merasa hidupnya seperti terkungkung, diikat dengan tali, dan kadangkala bagaikan ada beban yang besar yang menimpa kehidupannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pemazmur dalam bacaan tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa dia takut akan Tuhan, bukan karena Tuhan itu bagaikan tete momok yang menakutkan, tetapi dia takut akan Tuhan karena ada beberapa hal yang baginya menjadi dasar untuk sikapnya itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur takut akan Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar, dahsyat, agung, semarak, mulia. Manusia
dan ciptaan yang lain tidak dapat menandingi kekuatan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, besar, agung, semarak, dan mulia itu. Manusia tidak sebanding dengan Tuhan. Begitu juga ciptaan yang lain. Karena itu bagi pemazmur, hal yang mesti dilakukannya berhadapan dengan eksistensi Tuhan yang demikian ialah dia mesti takut akan Tuhan. Yang kedua yang bikin pemazmur mesti takut kepada Tuhan itu karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Tuhan itu jujur. Tuhan itu setia dalam janjinya. Jadi bagi pemazmur, di dalam sifat-sifat Tuhan yang demikian itu, maka orang yang takut akan Tuhan akan dilindunginya, sehingga meskipun di sekeliling orang itu ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, ada ketidakjujuran, tetapi dia tetap terlindungi di dalam cinta kasih Tuhan yang disembahnya. Yang ketiga, pemazmur takut Tuhan karena Tuhan yang memberikan rezeki. Saudara-saudara, semua yang berharga yang diperoleh pemazmur dalam hidupnya adalah pemberian Tuhan. Kasih karunia yang diterimanya, berkat-berkat jasmani dan rohani yang diterimanya, nafas kehidupan yang diterimanya adalah pemberian Tuhan baginya. Pemazmur dengan kekuatannya sendiri tidak akan memperoleh semua itu. Dan oleh karenanya dia harus takut kepada Tuhan. Yang keempat, pemazmur takut akan Tuhan karena takut akan Tuhan itu permulaan hikmat dan merupakan tanda bahwa seseorang memiliki akal budi yang baik. Saudara, ini berbeda dari yang dipahami oleh orang-orang ateis saat ini, bahwa takut Tuhan itu merupakan suatu kebodohan. Kebodohan karena orang beragama dimabukkan oleh ajaran agamanya. Saudara, bagi pemazmur, takut akan Tuhan bukan suatu kebodohan, tetapi merupakan permulaan hikmat dan merupakan tanda bahwa seseorang itu memiliki akal budi yang baik. Jadi saudara-saudara, kita yang membutuhkan hikmat untuk hidup di tengah-tengah masalah, untuk hidup dengan orang lain, harus memahami bahwa takut akan Tuhan bukan kebodohan, melainkan permulaan hikmat. Supaya hikmat yang dari Tuhan itu ketong miliki, sehingga masalah apapun yang ketong hadapi dalam hidup ini bisa ketong atasi dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian maka takut akan Tuhan bagi orang beriman harus tetap ada, supaya hidupnya diberkati, supaya dia tetap disayangi Tuhan, supaya dia tetap dipenuhi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.